Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya lagi. Sebelum teman-teman nonton video saya lebih lanjut, pastikan dulu teman-teman subscribe ke channel saya, karena saya akan kasih teman-teman tutorial-tutorial yang menarik yang belum pernah teman-teman temui selama ini. Di video saya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tutorial cara untuk lolos uji plagiasi, dan apapun yang teman-teman butuhkan untuk uji plagiasi dan apapun yang tidak boleh dilakukan saat uji plagiasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang plagiasi, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang plagiasi itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiasi merupakan pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seorang karangan itu milik kita sendiri. Misalnya, penerbit karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, jiplakan, seperti itu. Poinnya di sini adalah plagiasi ada dua, yakni jiplakan dan pengambilan karangan orang lain tanpa mencantumkan sumber. Jadi plagiasi di sini ketika kalian mengutip karangan orang lain tanpa mengikuti sumbernya, kalian akan terkena plagiasi. Apalagi kalau kalimatnya atau kata-katanya itu benar-benar sama dengan apa yang kalian tuliskan di karangan kalian sendiri. Poin yang pertama adalah jiplakan. Jiplakan berarti penulis hanya melakukan salin tempel tulisan dari sumber orang lain, dan kemudian sedangkan pengambilan karangan adalah menuliskan teori, pendapat, ataupun kajian konsep orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Nanti teman-teman akan terkena plagiasi ketika teman-teman melanggar masalah ini ya teman-teman. Nah, uji plagiasi ini dilaksanakan ketika tugas akhir, ketika teman-teman ingin melakukan ujian tugas akhir. Nah, uji plagiasi ini bermanfaat untuk mengecek apakah tulisan yang teman-teman tuliskan itu murni dari pikiran teman-teman sendiri atau menjiplak dari pikiran orang lain yang terdapat di artikel-artikel yang ada di internet ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian yang sedang menyusun skripsi, contohnya apabila terlalu banyak mengambil artikel dari internet, maka akan terdeteksi oleh aplikasi program uji plagiasi ya teman-teman. Jadi intinya tidak baik mengambil artikel yang bukan dihasilkan oleh diri kita sendiri. Nah, di video ini saya akan berbagi tutorial cara untuk lolos uji plagiasi. Yang pertama adalah jangan copy paste. Di sini jelas banget ya teman-teman. Maksud di sini adalah kita harus kurangi penggunaan Ctrl C dan Ctrl V atau copy paste, karena ini yang paling beresiko. Algoritma pencocokan aplikasi uji plagiasi ini sangat luar biasa ketat. Nah, kalau kalian nemuin kalimat atau paragraf yang pengen kalian masukin ke karya tulis, coba diparafrase dulu dengan gaya tulisan kalian sendiri ya teman-teman, atau ide-ide kalian sendiri ya teman-teman. Misalkan kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif, atau cari sinonim dari tulisan tersebut. Intinya jangan kopas begitu saja ya teman-teman, ini pasti ketahuan. Nah, contoh kalimat aktif dirubah ke dalam kalimat pasif adalah contohnya adik pergi ke pasar, itu adalah kalimat aktif diganti menjadi kalimat pasif, yaitu pasar didatangi adik, seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua adalah cantumkan sumber. Plagiat itu ketika kita make pendapat orang lain tapi gak dicantumin sumbernya, seolah-olah itu adalah pendapat kita sendiri. Penting untuk kita sebagai akademisi untuk tahu tata cara penulisan ilmiah yang baik, termasuk penulisan sumber teori atau informasi yang didapat. Kemudian cara yang ketiga adalah hindari pemakaian dokumen legal. Dokumen legal yang dimaksud tuh kayak undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, atau dokumen-dokumen yang tidak dapat diubah redaksi dan maknanya. Akhir kalian tidak terkena uji plagiasinya di situ, karena dokumen ini sangat dilarang untuk diubah redaksinya. Dalam banyak kasus, bab 1 pendahuluan selalu memiliki persentase kemiripan yang tinggi dikarenakan pencantuman undang-undang sebagai penambah halaman. Walaupun kalian bisa cantumkan sumbernya, tapi saya saranin tidak memakai dokumen yang seperti ini daripada teman-teman deg-degan sendiri untuk uji plagiasinya. Untuk teman-teman yang belum tahu teknik parafrase, jadi teknik parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep
dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya. Jadi maknanya sama tetapi bahasanya saja yang berbeda ya teman-teman. Parafrase memberikan kemudahan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis aslinya. Istilah parafrase berasal dari bahasa Inggris paraphrase, dari bahasa Latin paraphrasis, dan bahasa Yunani paraphrasein yang berarti cara ekspresi tambahan. Nah, menurut OWL, prosedur parafrase didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sebuah pernyataan ulang atau restatement yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Jadi intinya ketika kalian ingin lolos plagiasi adalah jangan langsung mengkopas gagasan orang lain ke dalam naskah kalian ya teman-teman. Kalaupun kalian harus mengcopy atau jadi kalau teman-teman mengutip gagasan dari artikel orang lain, jangan langsung kopas ya teman-teman. Dan jangan lupa cantumkan sumbernya, itu yang pertama. Dan kemudian kalimatnya harus diubah dengan bahasa teman-teman sendiri, tapi dalam makna yang sama ya teman-teman. Contohnya adalah dirubah ke sinonimnya. Jadi perkata itu ketika tulisan teman-teman itu terkena plagiasi, teman-teman bisa mengubah tulisan itu ke dalam sinonimnya ya teman-teman. Misalnya contoh kata adalah mempunyai. Nah, mempunyai itu mempunyai sinonim memiliki. Jadi teman-teman bisa mengubah katanya menjadi memiliki. Dan kemudian teman-teman bisa mengubah pola kalimatnya yang sebelumnya subjek predikat objek menjadi objek subjek predikat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak cara untuk memparafrase tulisan dari artikel orang lain ya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman menyetorkan atau mengupload atau mengunggah file uji plagiasi kepada koordinator tugas akhir yang terdapat di jurusan teman-teman masing-masing, itu akan dicek satu persatu mulai dari kalimat dan katanya. Dan nanti hasilnya itu akan diblok biru ketika itu kalimat terkena uji plagiasi. Nah, caranya untuk tidak terkena uji plagiasi sudah saya sebutkan seperti parafrase itu tadi, kemudian mengganti kata-katanya ke dalam sinonimnya, kemudian merubah pola kalimatnya yang sebelumnya SPOK menjadi OSPO kayak gitu. Terus kemudian merubah kalimatnya yang sebelumnya kalimat aktif menjadi kalimat pasif, seperti itu ya teman-teman. Nah, hal-hal berikut akan saya sebutkan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat uji plagiasi ya teman-teman. Yang pertama adalah ketika kalimat teman-teman terkena blok atau biru-biru, teman-teman nggak boleh menambah tipe-tipe seperti contohnya kata pasar. Pasar itu tidak boleh ditambahi dengan R-nya double, terus R-nya yang double itu yang satunya diberi font warna putih seperti itu. Kemudian spasinya itu tidak boleh diberi angka 0 tapi dirubah fontnya menjadi ke dalam warna putih untuk mengakal-akali agar lulus uji plagiasi. Nanti akan ketahuan di program uji plagiasi tulisan teman-teman itu terkena plagiasi atau enggak. Nah, ini sanksinya sangat serius ya teman-teman. Kalian bisa tidak diluluskan atau kalian bisa terkena scores di jurusan kalian ya teman-teman. Seperti itu. Nah, cara untuk lolos plagiasi hanya diperkenankan melalui cara parafrase ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan cara yang lain yang ilegal seperti menambahi tipe-tipe, kemudian mengganti spasinya menggunakan huruf 0 tapi fontnya diberi warna putih agar tujuan untuk lolos uji plagiasi, itu sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Kalau teman-teman berani melakukan itu, teman-teman akan dikenakan skors atau sanksi berupa ketidaklulusan teman-teman ya.
atau penundaan masa studi teman-teman selama 1 tahun ya. Jangan sampai ini terjadi pada kalian semua. Jika teman-teman menggunakan cara lain atau cara yang ilegal untuk lolos uji plagiasi, itu akan melanggar kode etik penelitian sebagai seorang peneliti. Jadi cara yang ilegal itu jangan dipercaya ya teman-teman. Jangan percaya informasi dari luar atau orang-orang yang sudah melakukan cara seperti itu karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini sifatnya sangat serius ya teman-teman. Makanya saya membuat video ini agar kalian untuk menguji plagiasi tidak terkena hal-hal masalah seperti tidak lolos uji plagiasi atau yang lainnya ya teman-teman, demi keberlangsungan tugas akhir kalian, supaya tugas akhir teman-teman selama itu lancar seperti itu teman-teman. Semoga dalam postingan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.